Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil imani wal islam wa kafa bi min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bi hudahu ma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan segala nikmat Allah yang lain, sehingga kita saged sami-sami di bulan Dzulqa'dah niki min asyuril hurum saged sami-sami kempal teng masjid niki melanjutkan tafsir Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 40 41 42 insyaallah. Allah Subhanahu wa taala niki berfirman, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i shahida. Yauma idzi yawaddu alladziina kafaru wa 'asawur rasula law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumuna Allaha haditsa. Dalam ayat niki Allah niki memerintahkan kita atau menganjurkan kepada kita membuat kita niki senang akan melaksanakan perintah-perintah Allah. Maksudnya Allah niku membuat kita cek senang kasarane untuk bersemangat melakukan apa yang Allah perintahkan dan juga memberi peringatan otomatis memberi kabar gembira memberi peringatan bagi siapa saja yang bermaksiat kepada Allah. Ayat yang pertama, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak mendolimi, tidak mendolimi siapapun mithqala dzarrah, baik seberat dzarrah sekalipun. Dulu pernah kita bahas, dzarrah niku napa? Nah, kalau zaman dahulu belum ada mikroskop, terus mboten wonten anuan lain, terus dzarrah niki ulama beda-beda pendapat. Intinya ngoten ada yang mengatakan dzarrah niki napa kepalanya semut yang paling kecil. Kan wonten semut kuilik jenengan saged ningali kan ndase tambah cilik. Wonten sing mengatakan dzarrah niki nggih semut niki. Nek tiyang Jawi biasanya nyebute napa semut kuda ngoten. Nek kula ngaji singen semut kuda tirose. Niku sebagian ulama berpendapat dzarrah niku kaya ngoten. Nggih. Jenengan lah biasanya mas pamai ya'mal mithqala dzarratin. Dzarrah niku lho. Zaman singen ngoten. Tapi lek tirose Imam Ibn Abbas yang dinamakan dzarrah, beliau niku mencontohkan napa? Mengambil segenggam pasir intine nggih. Terus kali beliau di dokno nggih. Mantun niku disebul dasarane. Mari disebul niku lek tirose Sayyidina Ibn Abbas yang namanya dzarrah niku nggih partikel debu yang paling kecil niki. Di antara apa sing tak sebul niki sing ketok cuwilik-cuwilik niku niku sebutane dzarrah. Ngoten lho nggih. Zaman tersebut nggih. Ketika kita niki mau melihat partikel debu yang kecil nih lagi butuh cahaya nggih. Mboten kira enggak kecuali ada cahaya baru bisa melihat nggih. Panjenengan nyapu siang-siang nggih, biasanya belduk mboten tapek ketok. Tapi lek nyapune isuk nggih, matahari teko kulon lak nyorotan nggih. Nyorote sangat nggih. Ketika kita nyapu lah ada nopo debu-debu terbang. Teng Quran istilah lain ini habaan ngoten lho nggih. Habaan manturo gitu. Surat nopo habaan manturo gitu. Nopo anai-anai istilah ya atau sing dimaksud nggih debu-debu yang sangat kecil tersebut yang tidak bisa kita lihat kecuali nggih kalau ada cahaya ngoten. Nek wonten cahaya mboten kira saged jenengan delok. Dengan ngebusi niki mawon lho nggih. Karpet ini kita injak atau anu dengan tangan pada dasarnya akan keluar debu pada dasarnya. Tapi karena cahaya yang roto ngeten kita ngetenaken gak ketok kan. Tapi kalau di center anu peteng semisal baru kelihatan. Dzarrah niku dirose Imam Ibn Abbas ya sekecil niku. Ngoten lho nggih. Baru kemudian ada teknologi yang baru sak terus-teruse ngoten kan otomatis kan perkembangannya menungso tambah maju tambah anu singen kalau ono kaca membesar kemudian ada yang namanya mikroskop mikroskop
debu yang kecil niku masih ada di bawahnya lagi nggih. Kemudian di bawahnya lagi intine nggih. Sampai singen kula pas sekolah kan wonten napa nang ini atom niku nggih. Atom dibagi telu dah sih nggih. Satu atom masih dibagi tiga. Teng sekolah lanjutannya malih bagian-bagian niku masih bisa dibagi lagi nggih. Pada dasarnya lah ngoten nanti lho sih. Nah, apakah niku semua bertentangan dengan ayat Al-Qur'an nggih mboten? Ngoten lho nggih. Allah menjelaskan hal-hal yang semacam niki niku sesuai dengan zaman, hukumnya tetap sami, tidak akan berubah. Lesingen istilah zarrah niku bagian yang paling kecil bisa dilihat oleh manusia ini. Tapi zarrah zaman sekarang niku bahkan yang lebih kecil dari zarrah pun masih bisa masuk dalam ayat niki. Jadi tidak akan bertentangan dengan perkembangan teknologi atau zaman pengetahuan, perkembangan pengetahuan zaman dulu ndak ada, zaman sekarang baru kelihatan niku tidak akan bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Apapun niku. Kecuali hal sing mustahil, misal sing misal niku menungso niku teko kethek manusia dari kera, kan nggih mustahil, atau tirose bukan kera tapi sebangsa kera lah ngoten nggih. Dan dari situ nggih mustahil karena di dalam Al-Qur'an niku sudah dijelaskan menungso nggih dugi Nabi Adam. Evolusi nggih ngapunten lan jenengan delok bukti-bukti evolusi juga tidak ada. Maksudnya mboten ono peralihan teko niki ke ini kan nggih mboten wonten. Niku cara pengetahuan kan memang kenyataannya semacam niku. Ngoten lho. Kenyataannya semacam niku. Jenengan golek dinosaurus ngoten niku nggih. Paling ketemu fosile. Nah, toko dinosaurus berubah jadi makhluk lain itu loh, tidak akan ditemukan tulang belulangnya. Bagi dinosaurus yang gede T-Rex tadi ayam misalkan, kan T-Rex ngoten tangannya cilik, sikile gede. Kayak menawa tadi ayam mau tadi bebek misalkan mau dong. Lah tengah-tengah T-Rex kali ayam lah kau no ngoten. Ndak ada hewan nopo di tengah-tengah. Kalau evolusi kan pasti dirasa berubah sedikit. Atau mungkin jenengan golek jerapah tapi leher pendek, tidak ada. Ono jerapah dari dulu lehernya sudah panjang. Loh, hal-hal yang semisal bertentangan dengan pengetahuan sekalipun, Al-Qur'an jelas sudah diterangkan seluruhnya, termasuk yang zarah niki. Ulama singen mungkin nyebute wow semut kuda, wonten sing nyebute niki partikel debu yang terkecil, ada yang biasanya membahasakan bahasa atom sekalipun, niku tidak akan merubah hukum yang ada dalam Al-Qur'an ini. Nah, mriki dikatakan innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah. Allah niku tidak akan mendzalimi siapapun meskipun hanya seberat dzarrah. Meskipun sedikit sekali niku Allah tidak akan mendzalimi sama sekali. Lah menungso lah tasik saged aya yang niku tumbas kula sak kilo saged ae ndek nisor dikai wesi kurang 0,01 gram kan masih bisa saja, mungkin saja ngoten lho nggih. Dia sengaja meletakkan sesuatu tersebut sehingga gula sing asline sak kilo dadose gak sampai. Atau wonten sing rada mokong nggih, gula dicampur napa garam misalkan nggih. Dikai garam setitik lah gak ketara foto-foto putih misal sing warna putih pun ditiru lho niki semisal saja lho dicampur garam regane lebih murah misalkan terus gula lebih. Kalau manusia kan masih bisa saja, masih mungkin saja dirose 1 kilo padahal plastik ketok 1 kilo berarti mboten sampai 1 kilo menungso saged mawon wonten. Tapi kalau Allah niku tidak akan mendzalimi sedikit pun. Dengan mau sing wau nggih, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan amal sekecil dzarrah sekalipun, niku di akhirat pasti akan melihat hasilnya. Sebaliknya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu juga. Siapa yang melakukan kejelekan sekecil apapun juga akan melihat. Tapi Allah ini kan pemilik segalanya. Allah niku ketika menciptakan atau menakdirkan istilahnya seseorang atau memberi ujian pada seseorang niku tidak dikatakan zalim juga.
Karena pada dasarnya seluruh apa yang kita miliki ini fadl dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan anugerah dari Allah yang diberikan pada kita. Jadi mboten saged kita mengatakan Allah itu zalim. Bahkan dalam amaliyah yang kita kerjakan. Bahkan dalam amaliyah ini, terus teng mriki wa in taku hasanata yudhaifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Meskipun wa in taku seandainya kebaikan yang kita kerjakan satu dzarrah tadi niku hasanatan, oleh Allah malah yudhaifha, dilipat gandakan. Kan satu kebaikan bisa saja lipat ganda ini 10 kali. Bisa saja satu kebaikan niku dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali atau lebih. Wonten nggih. Nggih, saged ae lebih. Napa mingguli sumbulatin atau habba nggih. Diumpamakan tiang nandur satu benih niki bisa menumbuhkan 7 tangkai nggih. Setiap tangkai menghasilkan 100 bulir beras atau gandum. Kebaikan satu kali Allah bisa saja dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat ataupun lebih. Ini kok kebaikan. Bahkan wayuk timil ladunhu ajron 'azima. Dan oleh Allah diberikan dari Allah ajron 'azima, diberi pahala yang sangat besar. Pahala yang besar yang dimaksud pasti surga. Jadi kebaikan sekecil apapun niku pasti ada balasannya. Entah jenengan eling entah boten, pasti wonten balasane. Sekecil apapun lho nggih. Lek dzarra wau saged jenengan napa kaiso ditaker kecilnya nggih. Sedangkan lek jenengan kate sedekah gak mungkin kan sedekah satu debu ngoten lah gak mungkin nah. Satu partikel debu nggih gak mira. Wonten masjid bangun jenengan sedekah semen sak-sak nggih. Misal sak-sak niku di awur-awuraken nggih. Kan otomatis banyak debu yang kan wakil. Atau misalkan wonten tiang mboten gada, duwene semen cuma 1 sendok saja misalkan. Nggih. Terus dia sedekah. Kebaikan sekecil niku semacam niku tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau teng masjid misalkan nggih. Masjid niki mungkin duwe rada kertas kabeh nggih. Bagian masjid lah wonten nggih, duwe repis nggih mlebu nggih 50, 100 nggih. Sing ngebaken nggih wong-wong sing memang gak duwe asline nggih, tapi kepengin sedekah nggih. 100, 200 nggih, atau jenengan duwe sosok langsung dilebokno nggih, ijrikan ngoten semisal. Lah semacam niku juga pasti ada balasannya. Pasti niku. Bahkan dilipat gandakan nggih, sesuai dengan kadar keikhlasan dan sesuai dengan apa yang dia sedekahkan. Maksudnya lek cara sedekah niku tambah halal, otomatis kan nggih ganjarannya nggih tambah gede. Sedekah atau kita memberikan sesuatu pada orang tertentu, pahalanya juga bisa tambah banyak. Dengan sedekah sego teng tiang soge kali tiang fakir, potong-potong kei sego. Tapi cara pahala bisa lebih banyak kalau kita kasih ke orang fakir pada dasarnya. Ini sing sane zakat nggih. Zakat lah otomatis wajib. Kalau sedekah misalkan niki bisa lebih besar pada orang fakir. Kayak nyampunten misal niki napa? Korban nggih. Korban niku lek ada orang niku korban wedhus tunggal semisal nggih. Terus satu kambing niki langsung diberikan seluruhnya ke satu orang fakir misalkan. Niku kan mboten napa-napa. Pahalanya lebih besar daripada semisal tak bagi loro gawe aku sebagian nih gawe wong fakir ngoten dari sisi pahala lho. Di Indonesia rata gak mungkin ngoten niku nggih. Bagi rata kan nggih. Sebagian untuk orang fakir nggih, sebagian lagi kan hadiah damel mereka-mereka yang mampu juga ngoten. Tapi ngene ku wau nggih. Berarti Allah niku tidak akan mendolimi sedikit pun. Tengah ayat lain niku wa nabaul mawazinal qistal yaumil qiyamati fala tadlimu nafsun syai'a fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin.
Allah niku meletakkan al-mawazin, meletakkan timbangan, neraca timbangan yang adil di hari kiamat, maka falatu dalam nafsun syai'a, seseorang tidak akan didolimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, meskipun hanya semisal napa biji min khardal, yang singen biji sawi. Khardal niku semacam tanaman, sayuran. Ataina biha, kami akan mendatangkan hal tersebut, kami akan memberikan pahala tersebut. Wa kafa bina hasibin, cukuplah Allah yang menghisab, cukuplah Allah yang menghitung, bukan kita-kita. Karena kita-kita yang menghitung. Dengan ada nomantena beberapa daerah tapi teng kota lah mboten biasa. Teng beberapa daerah ini lak dihitung wonten sing kudu ditulisi. Iki sedekah piro nggih, buwane maksudnya. Buwane 1.000 nggih. 1.000 wonten dibuka amplope dicatat Pak Fulan 1.000 nggih. Yen bawane 50 ya dicatat Pak Fulan 50.000, tak lintu-lintuhe kan. Ngoten lho nggih. Kalau dalam masalah kaya ngoten. Sing ngitung sinten? Menungso kan. Ngoten. Oh iki wong sugih ngekeki mek 20.000 medhit. Ya ngoten nah. Iki wong duwe akeh, mobile akeh tapi cuma memberi 100.000, gak pantes lho. Kan menungso yang ngitung, ngoten. Tapi kalau masalah sedekah kebaikan apapun ini, sekecil apapun, iki sing ngitung nggih Allah, ngoten lho nggih. Jadi kawanten hubungannya dengan omongan manusia. Ngoten, boten wonten. Jenengan teng masjid niki kan biasanya diparingi suguhan maghrib kadang nggih. Kadang-kadang nggih napa martabak misalkan nggih. Gane lak lumayan nggih. Kadang-kadang nggih gorengan, nggih. Kadang-kadang mungkin pohong nggih. Pohong ambil tempe regane lebih larang tempe mungkin nggih. Kayak ngoten kan ada perbedaan. Tapi meskipun berbeda semacam niku nggih, menungso niku saged menilai oh iki enak, iki ka enak, iki larang, iki murah. Tapi indallah niki mboten semerap kita. Bahkan yang lebih murah bisa jadi pahalanya lebih besar. Kalau masih misalkan sedekah dan lain sebagainya. Ayat-ayat kata yang menjelaskan semacam itu. Karena dia Allah Maha tahu sekecil apapun. Bahkan dalam hadis syafa'ah dalam kitab Sahih Bukhari Muslim wonten hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis syafaat. Hadis syafaat ini ulah hadisnya panjang. Hadis syafaat yang mana semua umat niku nanti minta syafaat teng Nabi Adam. Nabi Adam mboten saged, ngoten lho nggih. Teng Nabi Nuh mboten, teng Nabi Ibrahim mboten, teng Nabi Musa enggak, intine nang Nabi Isa nggih mboten. Terakhir teng Nabi Muhammad. Teng Nabi Muhammad yang mau memintakan syafaat kepada Allah. Kita sebut istilahnya biasanya asy-syafaat al-uzma, syafaat yang terbesar. Syafaat sebagai pembuka syafaat-syafaat yang lain. Tapi ini bukan berarti Nabi Adam boten ngekei syafaat, bukan berarti Nabi Ibrahim tidak memberi syafaat gini. Niki maksudnya syafaat Nabi niku syafaat yang pertama, ngoten lho nggih. Nabi niki yang gawa kuncine kasarane. Lek Nabi niku mau ngekei syafaat yang paling gede wau, baru yang lain bisa memberi syafaat. Nabi Ibrahim nyafaati nggih teng umate, ngoten lho nggih. Nabi Musa nggih nyafaati nang umate, nggih salintu-lintu. Teng hadis kan juga ada ulama memberi syafaat pada orang biasa, nggih teng murite salintu-lintu. Wonten yang sepah ngekei syafaat teng anake, ada anak mensyafaati orang tuanya misal nggih dan lain sebagainya kan ada keterangan. Nah, teng hadis tentang syafaat pembuka syafaat nggih syafaat Nabi niku wonten di dalamnya ada ungkapan, ada ibarat fayaqulullahu azza wa jalla, Allah niki berfirman irji'u faman wajadtum fi qalbi mithqala habbati khardalin min iman fa akhrijuhu minan nar. Allah niki berfirman teng malaikat irji'u, kembalilah kalian faman wajadtum, barang siapa yang kalian temukan di hatinya, di dalam hati orang tersebut sing wis ndek jero neraka maksudnya
Nah, kengken melihat nggih orang-orang yang sudah masuk di dalam neraka, kalau di hatinya niku ada mithqala habbati khardalin min iman. Ada seberat biji sawi keimanan, ngoten. Maka fa'akhriju minan nar, keluarkanlah dia dari neraka. Ngoten. Saking welase Allah wau, ngoten lho nggih. Nah, dalam ayat wau kan niku, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau ada satu kebaikan kali Allah akan dilipat gandakan. Jenengan bayangno, tiang wis mlebu neraka, ngoten lho nggih, sudah kena siksa, tapi di hatinya masih ada keimanan. Ngoten, mboten sampai musyrik dia, di dunia niki mboten sampai musyrik. Tapi kejahatannya banyak. Ngoten lho, wonten penjahat tentunya dia niki iman, yakin nang Allah, yakin poso niki wajib, yakin sholat niki wajib, ngoten. Tapi mokong, mboten sholat, mboten poso, ngoten lho nggih. Terus ngelakoni jahat-jahat sing dituwe. Tapi masih ada keimanan. Ngeten niki angel tapi lho nggih. Bukan untuk ditiru niki nggih. Orang mempertahankan keimanan di hati niku angel lek mboten sholat. Maka kan teng hadis Nabi nggih, sholat niki sebagai penentu pembeda antara mukmin kali kafir. Soalnya lek mboten sholat niku nopo angel mempertahankan iman di hati kasarannya. Yang gak sholat bisa jadi dia yakin sholat gak wajib, yakin sholat gak wajib loh, maksud iman, nonton loh. Lain ini mboten, orangnya masih ada keimanan di dalam hati, nonton, dilihat oleh Allah, oleh malaikat, kemudian diperintahkan untuk mengeluarkan orang tersebut dari neraka. Yang di hati nih tasih wonten keimanan wow, yang kecil wow, keimanan kecil lah ya pilih nemen, ngoten lho nggih. Bae mboten wonten artine, tapi insyaallah nggih gede, ngoten lho. Karena masih ada keimanan, fayukhrajuna khalqan katsiran, maka dikeluarkanlah banyak makhluk, banyak manusia dari api neraka. Ini kita hadis Sahih Bukhari Muslim. Jadi dikeluarkan yang banyak. Iqra'u in syi'tum. Terus Sayyidina Abu Sa'id kekengen maos niku wau innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin. Allah tidak mendolimi satu dzarrah sekalipun. Kebaikan wau lho. Ngoten. Nah, teng hadis Nabi kan kita mboten asal meremehkan kebaikan. Sekecil apapun tidak boleh kita remehkan. Meskipun hanya mengingatkan seseorang akan hal-hal tertentu misalkan gitu. Kayak Ramadan ngoten nggih, ayo buka, ngomong ayo buka, lah mboten ono tenaga ya gitu. Cuma ayo buka, tapi kan kebaikan. Nah, kebaikan semacam itu kita tetap ada pahalanya. Meskipun kita mboten sadar. Atau saya ayat-ayat tadi niki menjelaskan Allah tidak akan mengurangi amal seseorang sedikit pun. Amal kebaikan pasti akan ditetapkan oleh Allah. Tapi teng hadis lain yang bisa mengurangi ini bukan Allah zalim. Yang saged mengurangi amal kebaikan seseorang niku nggih dirinya sendiri. Teng hadis Al-Qayyis niku nggih. Manil Qayyis sahabat Nabi tangga nggih. Siapa orang yang cerdas nggih. Nah, terusin Nabi kan man kana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang melakukan kebaikan untuk dirinya dan juga dia beramal untuk apa yang setelah kematian. Terus yang menjelaskan tentang amal seseorang meskipun kata tapi di akhirat sagetai entek bisa jadi habis, kemudian dia masuk neraka gara-gara tangane senengane dolim teng tiyang, ngoten lho nggih. Kalau di dunia nih dia berbuat dolim, di dunia ada orang dia nih sholat, al-khalis, al-muflis, orang yang pailit, teng akhirat kan ada orang yang pailit, orang yang di dunia nih sholat, poso, zakat, sedekah, ngelakoni amal-amal sing dituwe sing wapi-api, tapi senengane misui tiang, senengane kepui tiang boten hak, senengane berbuat dolim pada orang, sikile damel nyepak wong sing gak berhak, ngoten nggih. Sikile damel maksiat dan lain sebagainya. Meskipun amal perbuatannya banyak, tapi di akhirat nggih diambil sedikit, ngoten. Maksudnya kebaikan yang sudah ditombok
diberikan pada orang yang dia zalimi. Niku sing dolim awake dhewe sanes Allah. Ngoten lho nggih, sanes Allah. Allah tidak akan mengurangi pahala kita sedikit pun. Tapi yang membuat kurang nggih kelakuan kita. Ngoten, kelakuan teng wong liya maksudnya. Ngoten. Dolim kepada orang niki yang bisa membuat pahala yang besar tadi nggih berkurang sedikit bisa jadi habis. Waliyadzubillah. Jadi nggih pun seneng to ngoten lho nggih wau ngengken seneng nggih. Setitik ae ono ganjarane. Tapi dados tiyang mukmin kan juga harus waspada, bukan hanya gembira akan kebaikan. Ini kebaikan Allah lho nggih. Kita mboten nyuwun mboten napa nggih. Kalau Allah diparingi dados umat Nabi, gara-gara dados umat Nabi dengan nglakoni siji wau bisa dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat wau atau lebih. Gara-gara dados umat Nabi dan Allah tidak akan menzalimi sedikit pun wau. Lain jenengan nglakoni salah gitu. Hadis lain, kesalahan satu niku cuma diberi kesalahan nggih cuma satu. Dengan sedekah 1000 untuk ganjaran 1000. Kasarane untuk ganjaran 10.000 nggih dikali 10 kan nggih atau lebih. Tapi kalau melakukan kejahatan sekali nggih catatannya cuma sekali, mboten dilipat gandakan 10 kali. Sekali ya sekali. Nah, niku bentuk Allah tidak menyia-nyiakan satu darah wau. Kemudian di ayat selanjutnya Allah niki menjelaskan pakai faida ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana ketika atau jika kami niki mendatangimu min kulli ummatin bi syahidin. Bagaimana jika Allah niku mendatangkan bagi setiap umat bisyahidin, mendatangkan saksi bagi setiap umat. Wajib Nabi ka ala haula'i syahida, dan kami mendatangkan kepadamu ala haula atas mereka sebagai saksi. Maksudnya umat-umat zaman dahulu nantinya di hari akhir niku akan menyangkal perbuatan syirik mereka. Mereka akan menyangkal kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka. Akan tetapi Allah niki memberi mereka saksi kan, orang yang menyaksikan perbuatan salah umat-umat terdahulu. Siapa? Nabi-nabi nih. Ngoten lho nggih. Nabi Adam nggih. Umatnya rada mboten akeh sing salah nggih. Paling Qabil ambek Habil sing bertengkar niku nggih. Putu-putuhe mawon lek Nabi Adam. Nabi Nuh misal, Nabi Ibrahim, Nabi Sholih, Nabi Idris, Nabi Lot dan lain sebagainya. Ini kan umatnya ada yang melakukan syirik, konten sing nglakoni kejahatan, ngentit barang, konten sing nglakoni nopo khianat dalam timbangan, dan lain sebagainya. Mereka tengah akhirat kan menyangkal pada dasarnya. Nah, dan tetapi oleh Allah akan diberikan saksi nabi-nabi ini yang bersaksi menyaksikan si umatku sing bulan niki kasarane niki melakukan yang syirik, sing iki ngelakoni ini dan lain sebagainya. Jadi tidak akan bisa menyangkal. Plus juga Nabi kita Nabi Muhammad juga dijadikan saksi atas nabi-nabi tersebut. Nabi-nabi niku nggih kabeh benar. Nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad niku sudah menyampaikan risalah kepada umat-umatnya. Dan jenengan mau Yasin lah onten al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum wa tashhadu aydihim wa tashhadu masyaallah lek anu rada angel nggih. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lah ngoten nggih. Di hari kiamat niku nakhtimu. Kalau Allah mulut-mulut orang kafir akan disegel. Terus yang bersaksi tangane, sikile, kasarane, anggota tubuhnya yang lain yang akan bersaksi kalau si fulan niki ngelakoni ABC. Termasuk nggih rasul-rasulnya wau sudah menjadi saksi bagi mereka-mereka. Nah, kita tengah akhirat dan Allah betul balik mau ya. Allah tidak akan mendolimi.
Sing bersalah nggih orang-orang napa? Orang-orang yang bersalah niku sendiri, orang yang mendolimi diri mereka sendiri. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asaw rasul law tusawwa bihimul ardu wa la yakumunallaha haditha. Di hari akhir nanti nggih, orang-orang kafir, nggih, orang-orang yang tidak mau beriman niku akan apa? Lebih suka nggih. Mereka akan ingin punya keinginan agar mereka niki menjadi debu. Teng surat An-Naba nggih. Napa? Kok An-Naba, surat Abasa. Kok Abasa, surat An-Naba ya, amma yatasaalun niku lho. Ya laitani kuntu turoba. Nggih, karena akhirnya kan wonten ya laitani kuntu turoba. Nggih, orang-orang kafir niki akan berharap pada hari akhir nanti mereka akan menjadi debu. Wonten. Ayat niki sami nggih. Orang kafir niki maksudnya mereka niku berharap nantinya lautus sawah, seandainya bumi niku akan diratakan oleh mereka. Jadi mereka niku berharap tidak akan bangkit dari kuburnya. Mereka niku berharap akan menjadi debu sehingga tidak akan disiksa oleh Allah. Karena apa yang mereka lihat di akhirat. Dan mereka tidak akan mungkin bisa menyembunyikan cerita tentang dirinya. Wow. Sing wau disegel lambene tapi tangannya sakit ngomong. Lambene ngomong goro nggih saged nggih, tapi sikile mboten saged goro kasarane kan ngoten. Tidak mungkin bisa lepas dari siksaan Allah nggih. Teng hadis Nabi nggih, wonten teng Sahih Muslim nggih, sahabat Anas nggih. Rasulullah niki mengatakan, "Innallaha la yadzlimu mu'minan hasanatan yu'ti biha fid dunya wa yujzi biha fil akhirah wa amal kafir fayut'amu bihasanati ma amila lillahi biha fid dunya hatta idza aqwa ilal akhirah lam takun lahu hasanatan tujza biha lam takun lahu hasanatun yujza biha." Allah niku tidak akan zalim kepada orang mukmin sekecil apapun, kebaikan sekecil apapun tidak akan zalim, tidak akan dikurangi dari timbangannya, gitu. Tidak akan dientet, gitu. Kebaikan misalkan jumlahnya 101, gitu, tetap 101, 100,1, gitu, tetap 100,1, tidak akan berkurang, sing wau. Gitu. Nah, tapi kalau yang pelaku kebaikan ini orang mukmin, yu'ti biha fid dunya, oleh Allah akan dibalas di dunia, gitu. Wa yujza biha fil akhirah, dan oleh Allah juga akan dibalas di akhirat. Gitu. Mungkin jenengan guys sebagian kan ngerasakan sodako tapi koyoke duwe kan entek nggih. Lek medhit malah krasa entek. Kadang-kadang kan ngoten nggih. Lek duwe kaditokno niku krasae kok karek titik nggih. Tapi kalau jenengan tokaken misalkan meskipun ngetokno pira mawon nggih. Niku krasae duwe nggih tetep ae ono. Nggih, meskipun krasae tok ngoten lho nggih. Nah, tapi kan wonten. Atau bahkan lebih kadang-kadang kita membuat kebaikan satu oleh Allah dibalas kebaikan yang lain. Jangan api teng tiang sepah oleh Allah dibalas anak-anak yang api. Atau jenengan api teng tiang sepah dibalas duwe bojo sing api, duwe kanca sing api dan lain sebagainya. Kalau Allah dibalas teng donya, teng akhirat ada balasannya juga. Kalau orang mukmin wa amal kafir fayut'am. Kalau orang kafir nika oleh Allah akan diberi makan bihasanati ma'amila lillah, dengan kebaikan apa yang mereka lakukan karena Allah, tapi diberi makan, diberi kebaikan hanya di dunia saja, di dunia saja. Nonton tiang non muslim tapi api teng tiang sepai bisnisnya api melaku hoki birose lah dan lain sebagainya. Nah, kemudian nopo, tapi hatta idza afdha ilal akhirah, kalau orang kafir kalau mereka sampai di akhirat lam takun lahu hasanatun yujza biha, maka tidak akan ada kebaikan yang dibalas untuk mereka. Maksudnya kalau orang mukmin niku nglakoni kebaikan teng donya angsal efek apike, teng akhirat angsal pahalae besar. Tapi kalau orang kafir melakukan kebaikan, mereka hanya dibalas di dunia, tapi di akhirat tidak ada nilainya. Ngoten. Dibalas teng donya. Niku keadilan Allah. Ngoten. Jadi tidak akan
dizalimi sedikit pun. Intinya ngoten. Jadi balik-balik ya seperti sebelum-sebelumnya, jangan kita niki meremehkan kebaikan sekecil apapun gitu. Mungkin berasal dari diri kita ataupun bahkan dari orang lain. Wow, ngoten lho. Ngapunten jenengan niki bertetangga teng mriki lah tiange macam-macam nggih. Kadang diundang tiang sing soge, kadang-kadang diundang tiang nggih mboten sampai soge atau sedengan semisal. Niku suguhane lah rodok lumayan bedo kadang-kadang. Teng tiang soge nggih bedo kadang-kadang. Berharap dikasih gule, kenyataannya asal soto ayam ya. Nggih. Berharap asal niki kenyataan cuma dapat apa misalkan dong nggih. Harapannya nopo, oh iki wonge soge, insyaallah dek kono dikai bingkisan gede. Ternyata cuma diparingi nopo kresek isine jajan cilik-cilik semisal, nggih. Tidak sesuai harapan. Menurut kita kan giremeh. Nah, ya kita belajar dari semacam itu. Kalau seandainya kita juga mendapat kebaikan dari orang lain sekecil apapun, ya jangan dianggap remeh juga. Jangan kita menganggap iki gak enak, iki elek, jangan gak seneng kayak nowo, tapi jangan sampai menghina kemampuan orang dalam memberi. Misal, ngoten lho nggih. Kita sing suguhan niku lho kadang-kadang nggih. Kadang kan nggih napa kacang godhog tok misal nggih. Atau mungkin hasil nandur ki ambek nggih. Lomboke gak bondo nggih. Apa wortele nandur dhewe misalkan nggih, terus damel weci nggih. Paling tuku gelpunge mawon semisal nggih. Terus disuguhaken. Adanya cuma semacam itu nggih. Kita jangan menghina juga. Niku kebaikan orang yang menurut orangnya mungkin nggih sederhana, menurut kita juga kecil. Tapi nggih wow, pahala belum tentu kecil. Jadi kita belajar juga dari apa yang Allah sampaikan dalam ayat-ayat tadi untuk tidak gampang-gampang menghina sedekah atau kebaikan yang orang lakukan yang menurut kita nggih kecil nilainya menurut kita. Nah, kinten-kinten samonten mawon nggih. Mugi-mugi saged manfaat nggih. Mendengarnya kita wow insyaallah nggih asal ganjaran, muga-muga ganjaran nggih tidak hilang nggih. Muga kan nggih tetap tidak akan hilang di akhirat nggih. Kebaikan kita lenggah teng masjid niki nggih, itikaf wau nggih dan lain sebagainya dengan kepanggih koncoe salaman nggih, ngucapno salam dan lain sebagainya nggih. Semoga saja oleh Allah ditetapkan tidak sampai hilang nggih. Semoga kita dijadikan orang-orang yang baik nggih, bukan orang yang zalim kepada orang lain nggih. Muga-muga kita keluarga kita tetap dados tiyang sing sholih, sholihah nggih. Sehingga bisa angsal ajron azima nggih, pahala surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kali ini wonten Pak Hadi Winarto, wonten niki nggih. No? Winarno nggih. Pak Hadi Winarno insyaallah badhe nglampahi nggih mau menjalankan rukun iman ya, rukun Islam nggih yang kelima nggih, ibadah haji nggih. Insyaallah berangkat tanggal 2 Jumat berarti nggih. Jumat nggih. Sekalian nggih kali istri beliau nggih. Kita doakan nggih, sami-sami kita mendoakan mudah-mudahan nggih perjalanannya lancar nggih, ibadah hajinya bisa dilaksanakan dengan baik nggih, tetap diparingi sihawal afiat nggih. Pak Hadi Winarno niki keluar sak istrine kalih sedanten jamaah haji dimanapun dari manapun nggih, khususnya dari Indonesia niki. Muga-muga tetap dalam kondisi yang prima bisa menjalankan ibadah dengan baik wau pulang ke Indonesia dapat gelar tengah akhirat nggih, haji yang mabrur diterima oleh Allah. Monggo kita sami-sami tungaaken nggih muga lancar sak perjalanane. Terus monggo mau surat Alam Nasroh nggih ping 3, mau sholawat Ibrahimiyah nggih pindah mawon nggih. Nah, terus kita berdoa sami-sami nggih. Ala hadini wa kulli sholihatin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsiran mubarakan fi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik li Bapak Hadi Winarko wa zaujatihi fi safarihim ila baitikal haram. Allahumma anta sahibu bis safar wal khalifah fil ahli wal mal wal walad wal ashab. Allahumma ihfadhum min kulli afatin wa ahad. Allahumma inna nas'aluka fi safarihim ila baitikal haram al birra wat taqwa wa minal amal ma tuhib wa tarda. Allahumma inna nas'aluka an taqdiya lahumul bu'da wa tuhawwina 'alaihim hadha safar wa an tarzuqahum fi safarin salamatal badan wal mal wa an tuballighahum hajja baitikal haram wa ziyarata qabri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal hudur fi tilkal masyaril idham. Allahumma ja'alhu fil arafat ma'al waqifin. Allahumma ja'alhum minal waqifin fil arafat waj'alhum minal musallin amama baitikal haram waj'alhum minar raki'in ma'al ladina yarka'una. Allahumma ja'alhum minal ladina yatabarra'una fi tijahi baitikal haram. Allahumma ja'al hajjahuma hajjan mabrura wa sa'yahuma sa'yan mashkura wa dhanbahuma dhanban maghfura wa tijaratahuma tijaratan lan tabura. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahil sahil sahil alaihim kulla asir bijahil basyirin nadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.